Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Wahyu Bramantia, NPM saya 41182191240030. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah sistem vital yang memungkinkan tubuh kita untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem ini terdiri dari organ-organ yang saling berhubungan bekerja secara sinergis untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Struktur saluran pernapasan ada 4. Yang pertama ada hidung, tenggorokan, trakea, dan bronkus. Yang pertama hidung. Gerbang masuk udara dipenuhi rambut halus dan lendir yang menyaring partikel debu dan kuman. Partikel debu dan kuman, rongga hidung juga menghangatkan dan melembabkan udara sebelum memasuki paru-paru. Yang kedua, tenggorokan. Saluran penghubung hidung dengan trakea dilengkapi dengan epiglotis yang berperan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Tenggorokan juga berperan dalam proses berbicara. Yang ketiga, trakea. Saluran udara yang dibentuk oleh cincin tulang rawan berfungsi sebagai jalur utama udara menuju paru-paru. Dinding trakea dilapisi selaput lendir yang menangkap partikel debu dan kuman. Dan yang keempat, bronkus, percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus juga dilapisi selaput lendir dan cincin tulang rawan, namun lebih tipis dari trakea. Mekanisme pernapasan. Yang pertama, 1. Inhalasi. Proses menghirup udara diawali dengan kontraksi diafragma dan otot antar tulang rusuk, menyebabkan rongga dada membesar, tekanan udara dalam paru-paru menurun, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua, ekshalasi. Proses menghembuskan udara terjadi ketika diafragma dan otot antar tulang rusuk berrelaksi, menyebabkan rongga dada mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru meningkat sehingga udara terdorong keluar dari paru-paru. Fungsi pernapasan. Menyerap oksigen. Alveoli dalam paru-paru merupakan tempat pertukaran gas. Oksigen dari udara yang dihirup berdifusi melalui membran alveoli dan masuk ke dalam pembuluh darah. Pengeluaran karbon dioksida. Pengeluaran karbon dioksida yang dihasilkan dari metabolisme tubuh berdifusi dari darah ke alveoli, kemudian dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Pengaturan pH darah. Sistem pernapasan membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan mengatur kadar karbon dioksida dalam darah. Karbon dioksida larut dalam darah dan membentuk asam karbonat yang dapat memengaruhi pH darah. Ventilasi paru-paru ada 4. Yang pertama, frekuensi pernapasan. Jumlah napas per menit dipengaruhi oleh aktivitas, suhu tubuh, dan kondisi kesehatan. 2. Volume tidal. Jumlah udara yang masuk dan keluar paru-paru pada setiap napas normal. Ketiga, kapasitas vital. Jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah menghirup napas dalam-dalam. 4. Kapasitas total paru, jumlah udara maksimal yang dapat ditampung oleh paru-paru. Gangguan sistem pernapasan itu ada 4. Yang pertama ada asma, penyakit kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran pernapasan dan memicu sesak napas. Kedua, pneumonia, peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi ditandai dengan demam, batuk, dan sesak napas. 3. Bronkitis, peradangan pada bronkus yang menyebabkan batuk, berdahak, sesak napas, dan nyeri dada. 4. Tuberkulosis, penyakit menular yang menyerang paru-paru ditandai dengan batuk, berdahak, demam, dan penurunan berat badan. Pencegahan dan perawatan. Hidup sehat, menghindari kebiasaan merokok, menjaga pola makan sehat, olahraga teratur, dan mengelola stres. Menghindari paparan zat berbahaya, yaitu menghindari polusi udara, asap rokok, dan bahan kimia yang dapat merugikan sistem pernapasan. Vaksinasi dan pneumonia dapat membantu infeksi dan komplikasi pernapasan. Perawatan medis, memperoleh pengobatan tepat waktu dan teratur untuk mengendalikan gangguan pernapasan. Kesimpulannya adalah, sistem pernapasan memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia. Dengan memahami strukturnya, mekanismenya, dan fungsinya, kita dapat menjaga kesehatan sistem pernapasan dan mencegah gangguan yang dapat mengancam jiwa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.